Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Aruna. Kalian sehat kan? Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang kejujuran bersama-sama. Yuk, ikutin pelajaran hari ini sampai selesai ya, supaya teman-teman paham. Jujur itu artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat jujur, kata-kata kita sama dengan yang kita rasakan dan lakukan. Dan kejujuran membuat hati kita terasa lebih ringan dan nyaman. Otak kita juga bekerja lebih tenang ketika kita berkata jujur. Di dalam otak, ada bagian yang mengatur perasaan aman dan nyaman. Saat jujur, bagian otak itu bekerja dengan baik dan stabil. Kita tidak perlu mengingat cerita yang rumit atau cerita palsu. Otak jadi tidak lelah karena tidak harus berpura-pura. Itu sebabnya orang jujur biasanya terlihat lebih tenang. Akan berbeda pada saat kita berbohong kepada orang lain. Saat berbohong, otak harus bekerja lebih keras dari biasanya. Kita harus mengingat kebohongan yang sudah kita ucapkan. Otak menjadi bingung dan hati mulai ikut merasa gelisah. Perasaan takut ketahuan akan sering muncul tanpa disadari. Di rumah, kejujuran bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya mengaku kalau kita tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Orang tua mungkin tidak marah, justru akan menghargai kejujuran kita. Dari situ, kita mulai tumbuh rasa percaya secara perlahan. Kepercayaan akan membuat hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Di sekolah, kejujuran juga sangat penting untuk dilakukan. Contohnya, tidak menyontek saat melakukan ujian, meskipun terasa sulit. Nilai mungkin tidak akan sempurna, tapi hati akan terasa bangga. Guru dan teman akan lebih menghargai kita karena kejujuran kita. Kejujuran akan membuat kita lebih berani menjadi diri sendiri. Anak yang jujur biasanya lebih mudah dipercaya orang lain. Saat dipercaya, kita sering diberi tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab akan membuat kita belajar menjadi lebih dewasa. Dari situlah, keberanian dalam diri kita mulai tumbuh secara perlahan. Berani jujur berarti berani menghadapi semua kenyataan yang terjadi. Kadang berkata jujur memang terasa sulit dan tidak mudah. Kita mungkin merasa takut dimarahi atau diminta untuk bertanggung jawab. Tapi jujur mengajarkan kita untuk mulai memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kesalahan bukan untuk ditutupi, tapi untuk dipelajari dan diakui. Dari kesalahan, kita akan belajar menjadi anak yang lebih baik. Jika sering berbohong, kita tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Sekali kepercayaan hilang, kita sulit untuk mendapatkan kepercayaan itu kembali. Hati juga menjadi tidak tenang karena selalu merasa cemas.
otak akan terus waspada dan tidak akan bisa santai atau rileks. Itu juga akan membuat kita lebih mudah lelah dan bingung. Dengan kita berkata jujur, membantu otak bekerja dengan lebih sederhana. Kita tidak perlu berpikir rumit untuk menutup cerita bohong yang sudah dilakukan. Pikiran kita akan menjadi lebih fokus dan perasaan kita lebih stabil. Tubuh kita juga bisa terasa lebih nyaman dan rileks. Jujur ternyata baik untuk kesehatan otak dan pikiran kita. Belajar jujur bisa kita mulai sedikit demi sedikit, mulai dari hal kecil. Mulailah dari berkata jujur pada diri sendiri terlebih dahulu. Mengakui perasaan dan kesalahan adalah langkah pertama yang sangat penting. Setelah itu, kita bisa belajar jujur pada orang lain. Kejujuran mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Tanggung jawab berarti siap menerima semua akibat dari setiap perbuatan. Keberanian sangat dibutuhkan untuk kita berani berkata jujur. Anak yang sudah berani jujur adalah anak yang hebat dan kuat. Kuat bukan berarti tidak pernah salah, tetapi mengakui kesalahan dan belajar. Kejujuran membuat hidup lebih damai, hati tenang, dan hubungan menjadi baik. Orang yang biasa jujur sangat disukai dan dipercaya banyak orang. Jadi, kejujuran adalah pilihan terbaik untuk kita terapi di kehidupan setiap hari. Kita sudah selesai membahas tentang arti kejujuran dan dampak dari kejujuran. Ayo teman-teman, mulai berkata jujur, mulai dari sekarang ya. Agar hidup kita terasa damai dan menyenangkan setiap harinya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Tapi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya.